Selamat datang di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang saudara terhubung dengan kami saat ini. Saudara juga dapat membagikan YouTube channel ini kepada teman, kerabat, dan sahabat yang lain. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut dengan ICC terletak di Faith Hotel Cihamplas, Bandung di lantai 6. Setiap minggunya kami mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama dimulai pukul 8 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga dimulai pukul 12 siang. Setiap ibadah disertai juga dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut dengan iKids. Jadi tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama dengan kami. Saudara, untuk dapat bertumbuh kita memerlukan orang lain. Dan ICC memiliki komunitas kecil yang kami namakan iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman lainnya, saling membangun dan juga menguatkan. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ini ya. Setiap hari itu baik, sebab ada Yesus bersama kita. Amin. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WA saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Baptis selam adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya atau weekday dengan appointment. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibagikan. Mari kita catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Dan bersyukur sekali Tuhan dimuliakan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Nah saudara, kalau sudah pertama kali datang di gereja ICC dan sudah belum tertanam di gereja manapun, you are welcome here. Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka yang pertama kali datang. Saudara bisa bertumbuh dalam gereja ini. Kita punya satu visi yang simple aja. Visinya menjadi murid Kristus yang berhasil dan berdampak. Jadi kita belajar bagaimana hidup kita menjadi muridnya Tuhan Yesus. Yang menjadi murid Tuhan Yesus, katakan amin. Nah saudara, kita akan belajar satu seri yang baru. Dan saya percaya ini adalah isi hati Tuhan bagi setiap kita. Judul serinya adalah Waktu Aku Lemah, Aku Kuat. Saya percaya kita perlu kekuatan Tuhan. Ya. Waktu aku lemah, aku kuat. Dan beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja atas setiap orang percaya. Dan sungguh kuasa Tuhan gak terbatas dalam keadaan apapun. Nah saudara, kali ini yang bagian yang pertama, saya membawa kita akan belajar satu pasal atau satu ayat di dalam firman Tuhan yang seringkali banyak yang memandangnya keliru, bahkan mungkin bisa melihatnya dari sisi yang membawa orang bisa menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan penting sekali untuk kita mengetahui kebenaran. Ya, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita yang percaya, katakan amin.
Engkau, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 32, maka engkau akan mengetahui apa? Kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya. Kita perlu tahu dan bertumbuh dalam kebenaran, karena dalam setiap kebenaran ada kehidupan. Dalam setiap kebenaran firman Tuhan orang bisa dimerdekakan. Nah saudara, kalau kebenaran itu memerdekakan, bayangkan apa yang terjadi dengan kekeliruan. Bayangkan apa yang terjadi dengan kepalsuan. Karena orang mengetahui apa yang tidak benar, apa yang palsu atau apa yang keliru, maka orang akan hidup dalam belenggu, bukan dimerdekakan lagi. Anak-anak Tuhan dapat hidupnya dalam belenggu, ya, cara pandang yang salah, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dia nggak mengerti, dan dia hidup sesuai dengan apa yang dia mengerti tentang Tuhan, padahal itu sesuatu yang keliru. Nah saudara, sesuatu yang penting untuk kita bertumbuh dalam kebenaran, yang mau katakan amin, ya, dan sesuatu yang penting untuk kita belajar apa yang firman Tuhan katakan, dan kita nggak beranjak dari apa kata orang, apa kata sosial media, apa kata teman-teman kita beranjaknya dari apa yang firman Tuhan katakan. Nah saudara, kalau ada mungkin salah satu yang salah seringkali terjadi, kita pernah dengar kalau ada keluarga yang punya musibah, ya, di luar sana, saudara, di sini nggak ada. Ya. Di luar sana ada keluarga mungkin punya musibah, dapatkan musibah, anak yang dia kasihi meninggal. Lewat kecelakaan, motor mungkin ataupun apalah ya, terus kecelakaan akhirnya meninggal. Meninggalnya dalam keadaan yang menggenaskan sekali karena dia terlibat kecelakaan. Lalu ada orang datang kepada dia dan katakan begini, bahwa Tuhan itu sayang sama anak ini. Makanya Tuhan ambil dia lewat kecelakaan ini. Saudara, kalau ada yang pernah dengar kata-kata seperti itu, siapa yang percaya di sini akan banyak orang yang mungkin kecewakan Tuhan. Ya. Karena orang menjauh daripada Tuhan bukan karena siapa Tuhan yang sebenarnya, tetapi karena ada orang-orang yang salah merepresentasikan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Yes. Orang menjauh dari Tuhan bukan karena siapa Tuhannya. Orang menjauh daripada Tuhan karena ada orang-orang yang salah merepresentasikan siapa Tuhan. Dianggap Tuhan itu seperti itu. Dianggap bahwa Tuhan itu mendatangkan kecelakaan. Tuhan itu mengambil nyawa-nyawa orang. Dengan musibah dan lain sebagainya. Dengan kebangkrutan, dengan rumah terbakar dan lain sebagainya. Dan banyak orang berpikir bahwa itu Tuhan. Ya. Dan mereka merepresentasikan itu sebagai Tuhan. Nah kalau saudara dan saya, siapa yang ingin mengenal siapa Tuhan? Lambaikan tangannya. Saudara, kalau cara kita mengenal Tuhan, firman Tuhan dengan jelas katakan, saudara dan saya perlu melihat siapa Yesus. Kita mengenal Bapa dengan melihat Yesus. Bapa gak kelihatan. Bapa lebih berkuasa dan berkuasa berdaulat, saudara. Tapi bagaimana kita mengenal Allah yang gak kelihatan? Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, barang siapa, yuk sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Amin. Jadi cara kita melihat Bapa, lihat Yesus. Cara kita mengetahui siapa Bapa yang sesungguhnya, apa yang ada dalam hatinya, apa kehendaknya, apa perasaannya, apa yang dia mau lakukan. Cara kita mengenal Bapa yang gak kelihatan, kita melihat Yesus. Nah saudara, apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu? Apakah dia datang keliling-keliling memberikan sakit? No.
Apakah dia keliling-keliling membawa musibah dalam kehidupan dan keluarga orang-orang? Tidak. Apakah Yesus datangkan badai sama kehidupan orang? No. Dia hentikan badai. Percaya, katakan amin. Dia sembuhkan yang sakit. Dia pulihkan setiap orang yang memerlukan pemulihan. Setiap orang yang memerlukan roti, dia berikan makanan. Kalau saudara ingin mengenal hati Bapa, lihat Tuhan Yesus. Itulah hati Bapa. Amin. Itulah hati Bapa atas setiap orang percaya, atas setiap kita. Anak-anaknya, Bapa mau kita mengalami segala sesuatu yang Dia rancangkan. Nah, saya tulis ini, makanya salah merepresentasikan Tuhan dapat membuat orang menjauh daripada Tuhan. Mungkin dari perkataan yang sederhana orang cerita tentang Tuhan. Oh, saya ngalamin ini karena Tuhan. Dan seringkali ini jadi bahasa-bahasa yang seringkali kita dengar. Bahwa Tuhan izinkan sakit ini, Tuhan izinkan kecelakaan ini, Tuhan berikan musibah, mungkin kebangkrutan, kebakaran dan lain sebagainya, supaya saya lebih sungguh lagi ikut Tuhan. And that is not true. That is not apa yang Alkitab katakan. Siapa Bapa? Karena bukan itu yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin. Makanya saudara, kita perlu mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya. Dan bahaya sekali kalau salah ngomong tentang siapa Tuhan. Meskipun kita semua punya mungkin platform sosial media, kita bisa cerita apa aja yang kita mau, kita bisa post apa yang kita mau. Nah, saudara, saya mau cerita begini. Bayangin aja ya, yang semangat katakan amin ya. Bayangin gini. Saya ini mau undang seseorang, ya. Anggaplah siapa di sini? Osmar begitu ya. Saya mau undang Osmar nih datang ke rumah saya. Osmar, ya. Saya ada kedatangan tamu di rumah saya. Wah, tamunya ini luar biasa misterius. Ya, dan tamu saya ini di rumah ini orangnya suka memberikan sakit sama orang. Dan membawa kebangkrutan dalam usaha orang. Sesekali dia suka mengambil nyawa orang. Dan sesekali dia suka memberikan musibah-musibah dalam kehidupan orang. Tapi Osmar jangan khawatir. Semuanya ya mendatangkan kebaikan. Kamu mau berjumpa gak? Saudara, siapa yang mau berjumpa dengan yang seperti itu? Kita sudah gemetar. Jangan bawa saya ke rumah kamu karena saya gak mau kenal orang-orang seperti itu. Saudara, salah merepresentasikan siapa Tuhan, bisa seperti itu dampaknya. Yang mengerti katakan amin. Kita perlu cerita siapa Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Kalau saudara punya asuransi, siapa yang punya asuransi? Kalau nggak punya, get one. Ya, di sini banyak agentnya di luar sana. Saya nggak endorse siapapun, saudara. Tapi you need to get one. Tapi kalau saudara baca salah satu klausul dari asuransi, ada tulisan gini, banjir, gempa bumi, terus apa lagi? Kebakaran, terus apa macam-macam. Act of God. Pekerjaan Tuhan, tindakan Tuhan. Act of God. Sesuatu yang di luar kontrol yang seperti itu, banjir, gempa bumi adalah sesuatu yang memang itu Tuhan. Saudara tahu, itu yang dunia pikirkan tentang siapa Tuhan. Itu yang dunia pikirkan tentang siapa Tuhan, bahwa Tuhan adalah pribadi yang mendatangkan gempa bumi, kerusakan begitu, yang sesuatu di luar kontrol manusia. Nah, siapakah Tuhan itu? Nah, saudara, kita akan belajar melihat apa yang firman Tuhan katakan. Banyak orang Kristen sekalipun melihat Tuhan dalam kacamata perjanjian lama. Bahwa dia baca mungkin Tuhan menyuruh bangsa Israel membinasakan ini, membinasakan itu. Tuhan mendatangkan macam-macam kebinasaan. Well, dalam perjanjian lama Yesus belum datang. Ya. Dan kuasa iblis bekerja sedemikian. Sudah bayangkan dalam zaman Nuh, gak ada orang benar.
100 tahun lebih membangun Bahtera Room, nggak ada. Bahtera itu nggak ada yang mau bertobat, saudara. Bayangkan kebebalan pada zaman itu. Orang bisa binasa. Pada zaman itu orang bisa binasa saling membunuh satu dengan yang lain. Dan lain sebagainya. Dan pekerjaan Tuhan, karena Roh Kudus belum tiba dalam perjanjian lama, belum tinggal dalam kehidupan seseorang. Makanya kuasa iblis bekerja sedemikian. Dan kalau Tuhan gak intervensi itu, maka rancangan Tuhan melahirkan Mesias lahir ke bumi bisa terganggu, bisa terhalangi. Makanya sesekali Tuhan harus mengintervensi bukan untuk menyatakan siapa dirinya, tetapi untuk amputasi. Sehingga tetap rancangan Tuhan, tetapi Yesus akan dilahirkan dan Mesias datang untuk menyelamatkan dunia ini. Itu yang terjadi. Mari kita buka dalam satu ayat yang sering kali kita dengar. Mungkin ada orang yang mengatakan demikian. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ready? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Nah, saudara, kalau sudah berhenti bacanya di situ, orang akan keliru siapa yang kasih duri itu. Gitu ya? Ya. Ada orang berkata mungkin di luar bercerita bahwa Tuhan kasih izinkan duri ini ada dalam hidup saya. Kalau saudara pernah dengar itu, mungkin ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan duri ini kepada saya. Lihat ini saudara, apa duri itu? Dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kita baca di sini bahwa duri itu datang dalam kehidupan Paulus. Duri itu bukan dari Tuhan. Amin. Ya, tetapi adalah utusan iblis. Iblis yang datangkan duri itu dalam kehidupan Paulus. Nah, saudara, yang jadi kebingungan seringkali adalah apakah betul iblis kirim utusannya supaya Paulus tidak meninggikan diri? Supaya Paulus menjadi rendah hati bahwa iblis utus utusannya kepada Paulus. Untuk menjawab itu saya mau tanya dulu dan saudara jawab. Are you ready? Siap ya? Apakah Tuhan ada kerjasama khusus sama si iblis? Apakah Tuhan sudah ada dalam partnership dengan si jahat? Dan jawabannya adalah tidak. Apakah Tuhan ada agreement khusus dengan si jahat? Apakah mereka Tuhan dengan iblis punya tujuan yang sama? Dan jawabannya adalah tidak. Iblis datang untuk mencuri. Lanjutkan dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tujuan mereka berbeda. Apa persamaan Paulus katakan antara terang dan gelap? Antara kebenaran dengan kedurhakaan. Mereka Tuhan dan Allah, Tuhan Allah dan iblis gak punya kerjasama khusus, saudara. Ya, gak punya bekerja sama dalam melakukan tujuan Tuhan. Bahkan dikatakan 1 Yohanes 3 ayat ke-8, justru Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan si jahat. Yang bersyukur katakan haleluya. Ya. Barang siapa tetap berbuat dosa ya berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ini ada cerita yang lain, tetapi lihat ini kalimat yang kedua. Untuk inilah anak Allah atau Tuhan Yesus menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
Tuhan dan iblis itu nggak kerjasama, nggak kong kali kong, saudaraku. Lalu kenapa dikatakan bahwa supaya Paulus nggak meninggikan diri, maka iblis memberikan utusannya, yaitu duri dalam dagingnya. Meninggikan dari apa sih? Dalam ayat tadi kita jelas itu ceritanya adalah meninggikan diri dari pernyataan yang luar biasa. Itu. Paulus tuh seseorang hamba Tuhan yang mendapatkan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dia dapatkan penglihatan. Dia diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Ya. Tuhan menyatakan pribadinya dengan hal-hal yang luar biasa sama Paulus. Apa itu revelation? Apa itu pewahyuan? Pewahyuan simpelnya gini. Revelation artinya gini. You are being revealed. Sesuatu yang tadinya kamu gak tahu, tapi Bapa nyatain sama Paulus. Siapa dirinya. Dan lewat Paulus dia menulis setengah lebih daripada perjanjian baru. Lewat pernyataan yang Bapa kasih sama Paulus, Paulus tahu apa yang terjadi ketika seseorang diselamatkan. Bahwa dia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang menjadi ciptaan baru? Ya. Tuhan kasih tahu sama Paulus. Orang yang diselamatkan dia menjadi ciptaan yang baru. Paulus begitu banyak menerima pernyataan-pernyataan yang luar biasa, kata Tuhan, kata Paulus katakan demikian. Ya, pernyataan yang luar biasa, dia tahu panggilan hidupnya. Dia tahu apa yang harus anak-anak Tuhan hidupi ke depan dalam zaman itu, saudara, dan ke depan dalam kehidupan kita hari ini. Bapa menyatakan pribadinya luar biasa, yang luar biasa lewat kehidupan Paulus, lewat pernyataan-pernyataan yang luar biasa demikian. Dan Paulus begitu banyak penglihatan-penglihatannya. It's being revealed to Paul. Sesuatu yang luar biasa telah dinyatakan dalam kehidupan Paulus. Dan dia tahu segala sesuatu yang mungkin zaman itu hamba-hamba Tuhan yang lain gak mengetahuinya. Bahkan Petrus sempat bingung juga apa yang Paulus katakan. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang Paulus terima dan Paulus tuliskan tentang apa yang dia terima. Dan sebenarnya, saudara, tujuan daripada duri ini bukan supaya Paulus menjadi orang yang rendah hati. Karena sekali lagi, iblis mau justru seseorang bisa menjadi sombong. Karena sombong adalah jalan untuk mengalami kehancuran. Lalu kenapa dikatakan bahwa Paulus supaya iblis kirim duri supaya dia tidak meninggikan diri. Sudah jelas firman Tuhan katakan utusan iblis itu datang untuk satu hal. Namanya menggocok. Sama-sama 2, 3 apa? Menggocok. Menggocok dalam artinya dikatakan demikian. Gocok itu adalah buffet, kolapiso, or to strike with the fish. Itu artinya menggocok. Jadi duri itu, utusan itu datang kepada Paulus untuk menggocok, untuk memukul Paulus. Ya. Buat apa? Supaya dia nggak meninggikan diri. Saudara, meninggikan diri bukan bicara tentang kesombongan di sini. Meninggikan diri dalam bahasa asli yang sudah bisa lihat, saya munculkan ini. To surpass, sebentar lagi akan jadi jelas. To rise above, sama-sama apa? To be lifted up. Nah sekarang kalau kita gabungkan semuanya ini ceritanya saudara. Bahwa iblis tahu bahwa Bapa telah memberikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Lewat Paulus. Makanya iblis utus duri itu, utusannya. Untuk memukul dia, menghalangi dia. Sehingga Paulus tidak berhasil dalam pelayanannya. Yang mengerti katakan amin. Itu yang terjadi dalam ayat ini.
Paulus telah menjadi ancaman bagi si jahat karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Pernyataan-pernyataan yang dia terima telah menjadi ancaman. Sama seperti kalau dalam sebuah tim olahraga, kalau saudara bertanding dengan tim olahraga yang lain dan saudara tahu, nomor 3 itu yang paling strong di sana. Ya, itu yang paling kuatnya dalam tim itu. Makanya semua orang tertuju nomor 3. Dan ketika nomor 3 itu pegang bola, semuanya tiba-tiba kasar sama dia. Wah, ada yang tackle dia, ada yang halangin dia. Kenapa? Saudara, karena mereka tahu nomor 3 adalah ancaman. Yang mengerti katakan amin. Dan itu yang terjadi bahwa iblis melihat Paulus sebagai ancaman. Karena Bapa telah memberikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa sama Paulus. Makanya iblis kirim yang namanya duri, utusan si jahat untuk menekan dia. Makanya satu hal yang perlu kita mengerti, saudara. Kalau dalam kehidupan kita, semuanya baik-baik. Everything mungkin dalam kehidupan orang Kristen, semuanya baik-baik. Semuanya gak ada masalah dan lain sebagainya. Mungkin kita belum menjadi ancaman bagi si iblis. Yang ngerti katakan amin. Ya. Kalau kita mungkin belum bertumbuh dalam, atau jemaat Tuhan dimanapun dia belum bertumbuh dalam Tuhan, belum menjadi ancaman bagi si jahat, mungkin semuanya nggak akan terjadi sesuatu yang kayak pencobaan-pencobaan yang datang demikian. Karena firman Tuhan katakan, lihat ini dalam 2 Timotius 3 ayat ke-12. Yuk sama-sama 2-3 apa? Ayo ready? 2-3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iblis gak suka pertumbuhan seseorang Kristen, saudara. Dia gak mau seseorang bisa melayani dan menyelesaikan pertandingannya. Kalau semuanya bicara seorang Kristen ya semuanya baik kehidupannya, mungkin dia gak perlu bertumbuh di dalam Tuhan, mungkin gak banyak hal-hal yang terjadi. Mungkin pencobaan gak datang banyak dalam kehidupannya. Tapi lain hal dengan Paulus, karena iblis melihat Paulus sebagai ancaman, karena begitu banyaknya revelation, begitu banyaknya pewahyuan yang dia terima dan dia tulis. Dan berguna bagi kerajaan sorga di bumi ini, berguna bagi pertumbuhan jemaat. Dan iblis lihat itu sebagai ancaman, maka dia mengutus duri untuk menggocok Paulus sehingga dia untuk menghalangi dia dalam pelayanannya. Itu yang terjadi, saudara. Nah sekarang jadi masuk akal nih semua. Kenapa Paulus mengalami yang orang lain gak alami? Paulus mengalami 3 kali kapalnya karam, saudara. Dia dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, dikatakan. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, dan lanjutkan sudah bisa baca selanjutnya, disesah, dilempari dengan batu, 3 kali kapal karam, sehari semalam terkatung-katung di laut, bahaya banjir, bahaya penyamun, macam-macam yang lain. Kenapa segalanya terjadi dalam kehidupan Paulus? Karena iblis melihat Paulus sebagai ancaman. Maka pencobaan-pencobaan ini didatangkan oleh si jahat untuk menghalangi pertumbuhan daripada Paulus. Nah sama halnya dalam kehidupan kita. Pada waktu saudara mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, siapa yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Hal-hal demikian, pencobaan itu bisa datang dalam hidup saudara. Dan itu bukan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pencobaan bisa datang dari si jahat untuk mencobai setiap orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Artinya hidup untuk Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Mungkin ada orang yang mengalami tiba-tiba musibah, tiba-tiba ditipu sama orang yang dia kenal dekat. Yang dia sudah kumpulkan uangnya tiba-tiba dibawa kabur sama orang lain.
Bisa terjadi. Ya. Dulu ketika saya mulai masuk melayani Tuhan, mulai pergi ke tanah perjanjian satu hari sebelumnya anak saya jatuh dan patah tulangnya. Dan beberapa kali kemudian ada kesempatan lagi ke sana. Anak yang keempat juga patah tulangnya. Saudara, hal-hal demikian mungkin dulu gak ngerti saya. Dan berkata, kenapa begini terjadi, saudara? Saya sedang rindu untuk melayani Tuhan. Saya sedang rindu menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Kok rasanya dulunya aman-aman? Dulunya baik-baik saja. Kenapa semakin serius? Tiba-tiba ada rampok. Tiba-tiba mobil terguling. Kenapa ini hal-hal terjadi, saudara? Dulu pada waktu itu saya gak ngerti. Hanya bisa doa aja. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa iblis datang untuk menggocoh Paulus. Dan pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Itu adalah singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita buka dalam satu ayat. Dalam 1 Petrus pernah menuliskan ini. Maka itu sadarlah ya saudara. Sadarlah dan jaga-jaga. Lawanmu siapa? Dalam ayat ini kita tahu kita punya lawan. Lawan saudara bukan darah daging. Lawan saudara adalah siapa? Si iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Itu lawan kita tuh. Cara kerjanya begitu. Dia keliling-keliling cari orang yang dapat ditelannya. Dengan mendatangkan gocohan, pencobaan dalam hidup mereka. Sesuatu yang membuat mereka, mungkin anak-anak Tuhan bisa undur, bisa kecewa akan Tuhan. Berapa banyak saudara yang di luar sana yang melayani awalnya dulu tuh kan. Wah, segut, luar biasa semangat ikut Tuhan. Saudara. Tiba-tiba mengalami banyak musibah undur daripada Tuhan. Siapa yang tahu demikian saudara? Banyak. Ngalami masalah di dalam pekerjaannya, ngalami gocohan di dalam kesehatannya, ngalami gocohan di dalam mungkin dalam kehidupannya pribadi. Dan ketika ngalami semua itu dia undur daripada Tuhan. Dia bilang saya gak bisa lagi melayani Tuhan. Banyak saudaraku. Banyak sekali. Ya. Tetapi itu bukan daripada Tuhan. Pencobaan bukan daripada Tuhan. Nah, apakah kita harusnya bersyukur gak sama pencobaan itu? Nah, sering kali kita dengar bahwa saya bersyukur. Sudah kita gak perlu bersyukur untuk pencobaan. Sudah bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Beda sekali bersyukur untuk pencobaan. Bersyukur untuk sakit, penyakit, musibah, kecelakaan, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Bersyukur untuk hal itu. Sama dengan beda sekali saudara. Kalau kita bandingkan dengan orang yang bersyukur untuk kuasa dan penyertaan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita bersyukurnya untuk penyertaannya. Yang gak pernah berubah. Yang selalu menyertai kita. Dan terhadap sakit penyakit, musibah dan lain sebagainya. Banyak orang mungkin di luar sana akan embrace. Akan memeluk itu. Kalau mereka menganggap itu datang dari Tuhan. Padahal pencobaan bukan sesuatu yang harus disyukuri. Pencobaan adalah sesuatu yang harus. Lihat ayat selanjutnya saudara. Dilawan. Jangan kita merangkul apa yang harusnya saudara lawan. Yang mengerti katakan amin. Makanya lawanlah dia dengan apa saudaraku? Dengan iman yang teguh. Ya. Kamu tahu bahwa semua saudaramu, bayangkan saudara, semua saudara. Setiap kita di seluruh dunia. Bukan hanya Paulus. Menanggung penderitaan yang sama. Makanya kita perlu lawan dengan iman yang teguh. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Jadi iblis datang memberikan duri itu kepada Paulus bukan supaya dia rendah hati, tetapi supaya dia berhenti melayani Tuhan. Berhenti dalam memenuhi panggilannya. Itu yang iblis lakukan bagi Paulus. Dan kita, firman ini katakan lawanlah dia.
Karena ketika pencobaan itu datang bukan untuk supaya kita rendah hati. Pencobaan itu supaya kita nggak lagi bertumbuh dalam pelayananmu. Nggak lagi bertumbuh dalam ibadahmu. Haleluya. Lalu pastor, kenapa kalau pada waktu Paulus berdoa 3 kali. Sebentar saya selesai, saudara. Paulus berdoa 3 kali loh. Tapi Tuhan menolak dia. Coba kita buka ini. Ya. Dalam 2 Korintus 12 yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tentang duri itu, saudara. Supaya utusan iblis itu apa? Mundur daripadaku. Dia sudah berdoa. Dia tahu itu utusan si jahat, saudara. Dan dia berdoa untuk hal itu. Apa jawab Tuhan? Ayat yang selanjutnya dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan. Apa? Sama-sama 2, 3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang Tuhan jawab bukan berkata no kepada Paulus. Yang Tuhan jawab adalah kasih karuniaku cukup bagi kamu. Ya. Yang Tuhan jawab bagi Paulus adalah kasih karunia Tuhan cukup bagi Paulus. Apa itu kasih karunia Tuhan? Grace adalah sesuatu yang Tuhan berikan yang memampukan saudara melakukan apa yang tidak mampu engkau lakukan. Itu grace. Kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk memampukan kita melakukan apa yang tidak kita mampukan. Itu grace. Itu kasih karunia. Dan Tuhan sedang berkata sama Paulus, kuasaku yang memampukan kau melakukan apa yang enggak mampu kau lakukan cukup bagimu. Haleluya. Dan Tuhan mau, dan sudah tahu akhirnya. Akhir dari pelayanan Paulus. Siapa yang menang? Duri? Atau Paulus menyelesaikan pertandingan sampai akhirnya? Selesaikan pertandingan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Duri itu kalah. Kasih karunia kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Paulus. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Paulus. Sehingga Paulus menyelesaikan pertandingan itu sampai akhirnya. Duri itu betul menyulitkan dia. Menghalangi dia. Mengesalkan Paulus. Tapi kasih karunia kuasa Tuhan cukup bagi dia. Nah saudara, saya nggak tahu keadaan kita. Apa yang kau sedang alami. Ya. Tapi kalau kau mengalami macam-macam pencobaan. Macam-macam tekanan yang mungkin gak masuk akal ketika engkau mulai beribadah. Ketika engkau mulai ke gereja. Ketika engkau mulai bersekutu. Ketika engkau mulai mau bertumbuh dalam Tuhan. Ketika saudara mulai menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Mungkin kau alami hal-hal yang demikian. Gak masuk akal saudara. Hal-hal yang buat. Kok ini terjadi? Well, saya mau katakan satu hal. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Cukup saudara. Kuasa Tuhan cukup bagi saudara. Dan saya mau saudara menjadi seperti Paulus. Lihat ini saudara. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9b. Oleh sebab itu dikatakan begini. Aku terlebih suka apa? Bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus apa? Turun menaungi aku. Gimana caranya supaya kuasa Tuhan turun ke atasmu? Bermegah atas kelemahan. Sudah tahu? Bermegah atas kelemahan bukan berarti mengasihani diri. Bermegah atas kelemahan bukan berarti kita mengasihani diri kita sendiri. Bermegah atas kelemahan berarti saudara memegahkan Tuhan dalam kelemahanmu. Dalam apapun yang kau alami, kau memegahkan Tuhan. Fokusmu bukan kepada masalahmu. Fokusmu kepada Tuhan. Kepada kuasanya yang bekerja. Itu caranya memegahkan Tuhan.
Memegahkan Tuhan artinya kita fokusnya sama Tuhannya lebih daripada kepada masalah kita. Memegahkan Tuhan berarti kita gunakan kuasa Tuhan untuk melawan perbuatan si iblis dalam hidupmu. Memegahkan Tuhan dalam kelemahan artinya saudara gak menyerah. Saudara tetap melayani Tuhan. Tetap sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu bagi Tuhan dan terus berbuah banyak bagi Tuhan. Dan kalau engkau mengikuti seperti yang Paulus ikuti, sama seperti dia, Paulus, dia menyelesaikan pertandingan sampai akhirnya. Setiap kita pun sama, saudara. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Dan kasih karunia-Nya, kuasanya bekerja dalam hidupmu. Karena mungkin dalam sekian banyak tahun pelayanan, saudara, saya melihat banyak sekali yang melayani. Banyak sekali. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, wah, banyak hal-hal yang terjadi, saudara. Dan banyak orang yang kecewa dan untul daripada Tuhan dan menolak. Gak mau lagi melayani dan lain sebagainya. Tapi kabar baik siang hari ini, saudara, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Kalau engkau memberikan hidupmu sungguh-sungguh untuk Tuhan dan engkau mengalami hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidupmu, berbahagialah bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Memegahkan Tuhan dalam kelemahanmu. Sama seperti Paulus ya, dalam Yakobus katakan 4 ayat 7. Karena itu tunjuklah kepada Allah, lawanlah siapa? Iblis. Perbuatan iblis harus kau lawan, saudara. Maka dia akan undur daripadamu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Sudah berkati Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Dan beberapa minggu ke depan kita akan bahas ini dari beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain yang telah mengalami ini. Saudara, ikut Tuhan, kita perlu sangkal diri kita pikul salibnya. Banyak hal yang mungkin gak enak. Saya gak tahu keadaan saudara seperti apa. Kalau kau datang hari ini, kau sedang mengalami hal-hal yang unbelievable. Mungkin bagi saudara, kenapa dia melakukan ini sama saya? Kenapa aku diperlakukan begini? Saya gak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, kuasa Tuhan gak pernah berubah. Dan harus kau bangkit dan melawan perbuatan si iblis. Mari pejamkan matamu. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang baik. Bahwa Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan umat-Mu, Tuhan. Aku bersyukur bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan orang percaya. Bahwa Engkau gak pernah berubah kasih-Mu, Tuhan. Kami bersyukur bahwa pencobaan bukan datang daripada Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu yang memampukan kami. Kasih karunia-Mu memampukan kami untuk lebih daripada pemenang. Maka kami mau tetap menyerahkan diri kami ke dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, saudara. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Oh Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu.
hadir siang hari ini. Kau perlu kekuatan yang baru. Hadirat Tuhan memenuhi setiap saudara, memenuhi tempat ini. Bagi saudara yang sedang mengalami hal-hal yang mungkin cukup berat dalam hidup saudara, engkau nggak tahu jalan keluarnya apa. Firman Tuhan katakan pada waktu engkau dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar. Tempat ini kau akan terima jalan keluarnya. Saat ini kau keterima itu. Dan setiap kita yang memerlukan kekuatan yang baru, beri angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, dan 3. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Kau melihat begitu banyak tangan-tangan yang terangkat. Mungkin kau sudah mengalami pencobaan di mana iblis menggocor saudara. Ketika kau sungguh-sungguh ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, menyerahkan hidupmu, iblis mendatangkan pencobaan. Serahkan tetap hidupmu kepada Tuhan, karena daripadanya lah kuasa turun menaungi engkau. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kau memberkati mereka dengan kekuatan yang baru. Limpahkan mereka dengan damai sejahtera. Dan aku berdoa in the name of Jesus Christ. Dan setiap pelenggu-pelenggu si jahat, aku berkata dalam nama Yesus, loose, lepas in Jesus name. In Jesus name. Aku berkata setiap utusan-utusan si jahat yang berbuat jahat dalam hidupmu, in the name of Jesus, berhenti. Mundur in Jesus name. Dan kau datang dalam keadaan sakit dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan kau telah sembuh. Makasih Tuhan, kasih setia kau dalam kehidupan kami. Kalau kau terus mau melayani Tuhan, menyerahkan hidupku bagi Tuhan, lebih lagi berbuah banyak bagi Dia. Suruh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Saudara, tadi Roh Kudus ingatkan, kalau ada di antara saudara yang belum pernah terima Yesus, engkau ragu akan keselamatan, apakah kau sudah diselamatkan atau belum? Saudara ragu, apakah kalau seseorang meninggal hari ini, apakah dia masuk surga atau neraka? Dan kau bingung, kau belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, dan saudara hari ini engkau mau menerima pengampunan dosamu. Pejamkan mata saudara. Kalau ada di antara saudara di depan, paling belakang, kiri dan kanan, mau terima keselamatan, mau terima pertama kali Yesus masuk dalam hidup saudara, taruh tangan kanan saudara di dada. 1, 2, dan 3. Makasih Tuhan Yesus. Mau melihat tangan-tangan. Praise the Lord. Mari kita doakan ini bersama-sama. Firman Tuhan katakan, hati percaya engkau dibenarkan, mulut mengaku engkau diselamatkan. Mari sama-sama berdoa ini. Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi aku percaya Kau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dan Kau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat ini aku adalah ciptaan yang baru, dan yang lama telah berlalu. Pakailah hidupku Tuhan untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Bapak, makasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur untuk ibadah siang hari ini. Saya percaya firman-Mu akan terus merema dalam hati setiap anak-anak-Mu. Bahwa kami bersyukur bahwa Tuhan,
Engkau baik dalam kehidupan kami. In the name of Jesus, everyone say amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Sobat ICC semuanya. Wow, siapa yang diberkati hari ini? Ya, semoga kita pulang membawa sukacita yang baru dan yang pastinya apa yang sudah kita terima, firman yang sudah kita terima bisa kita bagikan juga ya ke orang-orang terkasih kita ya. Amin ya. Oke, saya Ricky ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC hari ini. Gak bosan-bosan ya, jadi boleh bawa temennya yang baru lagi untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan nanti kalau misalnya Anda baru datang, bisa langsung datang ke meja informasi untuk menerima special gift dari kami ya. Dan selalu diingatkan setiap minggu bahwa kita dari ICC sangat rindu Anda semua tertanam di komunitas yang tepat. Karena kita hidup harus bergaul dengan orang-orang yang tepat ya. Jadi jangan lupa untuk join segera iClick. Ya, ini adalah komunitas-komunitas kecil di gereja ICC di mana kita bisa saling membangun, bisa belajar untuk merespon setiap permasalahan hidup dengan benar ya. Jadi pastikan Anda tertanam di iClick yang sudah tersebar, lokasinya banyak banget dan juga kategorinya udah banyak. Jadi bisa disesuaikan dengan Anda. Kami tunggu semuanya join iClick atau misalnya mau tanya-tanya dulu informasinya bisa langsung ke meja informasi di bawah pastinya ya. Oke, berikutnya adalah info untuk teman-teman kita asik yang sudah berusia 60 tahun ke atas tapi masih punya jiwa muda. Aku mau lihat dulu dong yang sudah 60 tahun ke atas tapi masih jiwa muda. Oh ya, banyak ya. Kita mau tunggu semuanya di ibadah senior hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 yang akan diadakan di Youth Hall. Nanti akan ada ibadah dengan tema duduk dekat kaki Yesus sama Pastor Yopi ya. Jadi boleh juga dong buat orang tua Anda semuanya atau misalnya opa omanya atau kakek neneknya diajak juga untuk bisa beribadah bersama di ibadah senior. Yang pastinya pasti fun banget nih kalau misalnya ibadah senior ya. Oke, berikutnya setelah kita memberikan persembahan pujian, kita juga mau bersama-sama saat ini untuk memberikan persembahan dari apa yang kita punya ya. Jadi untuk persembahan bisa diberikan melalui transfer rekening, melalui e-banking atau m-banking. Nomor rekeningnya sudah ada di depan kursi saudara semuanya ya. Atau sudah nanti ibadah selesai bisa juga kasih ke kotak persembahan atau di mesin edisi di meja informasi. Jadi udah banyak banget mediumnya ya untuk kasih persembahan dan kita pastikan kasih yang terbaik buat Tuhan kita ya. Oke, sekian informasi dari ICC hari ini. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati.